Mahkota dari perkawinan adalah kesetiaan. Itu Allah memanggil manusia pertama-tama bukan untuk sukses. Itu teologi kemakmuran atau kesuksesan. Itu yang di seberang sana. Bagi gereja, manusia dipanggil untuk setia. Itulah mahkota dari sebuah perkawinan, sebuah keluarga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak tahu sih ya, siapa yang suka mendengar Injil ini? Kalau keluarga-keluarga tidak ada kesetiaan, gak seneng rungokno Injil iki. Pasti. Bagi yang keluarganya fine-fine saja, baik-baik saja, saving saja, yang gak ngaruh. Tapi kalau bagi keluarga yang sedang bermasalah, gak suka taruhan kalau ndak percaya. Gak suka kita itu. Kita semua tidak suka Injil ini. Ya gimana Romo keluarga dalam keadaan begini? Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kenapa yang dikatakan Yesus yang kentak? Allah itu sukanya mempersatukan, tapi sukanya mencerai-beraikan. Karena itu dikatakan dengan keras sebetulnya. Dikatakan, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Yesus jawab, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Pasti orang pilih yang disuruh Musa. Tapi itu kata-katanya Musa, maka banyak diikuti. Tetapi ketika setelah selesai terjadi itu, Yesus memang menjelaskan dalam kitab Kejadian, yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika murid-murid bertanya itu kepada Yesus, Yesus langsung, dia tadi mengutip dalam kitab Kejadian lama, tapi sekarang Yesus berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Oh, pilih mana? Ikuti perintahnya Musa atau perintahnya Yesus? Saya tanya, Fred, tidak percaya. Enak ikut perintahnya Musa. Karena apa? Boleh cerai. Kalau keadaan normal-normal, ya ngaruh perintahnya Musa. Sekarang saya tanya,
keluarga Anda sampai hari ini banyak masalah enggak? Banyak kan? Ada yang langsung ikuti perintahnya Musa, ceraikan. Ada yang pura-pura tidak dengar. Ini yang terjadi. Gak ada yang mau. Tetapi memang itu perintahnya Musa. Musa itu siapa? Nabi. Itu kan perintahnya Musa. Musa memberikan surat cerai. Itu yang mengatakan siapa? Musa. Sekarang Yesus yang ditanya, langsung dia, siapa saja yang menceraikan istrinya atau suaminya, ia lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Baik itu diketahui tidak diketahui, kata-kata pernyataan Yesus ini jelas. Siapa saja yang menceraikan istrinya atau suaminya, dia berzina terhadap istrinya dan suaminya. Apa yang dikatakan Yesus jauh lebih berbobot. Meskipun Musa punya alasan, karena ketegaran hatimu. Memang itu yang paling tinggi yang dibuat oleh manusia. Tapi ada yang lebih tinggi ketika itu yang berkata adalah Yesus itu sendiri. Kalau boleh dikatakan, Tuhan sendiri yang berfirman. Jadi kalau praktisnya kalau ada orang Katolik sudah menikah, lalu mereka bercerai, lalu kemudian nikah lagi dengan orang lain, alasan dengan yang pertama enggak bahagia. Kedua kan jelas, aku bahagia. Itu menurut ukurannya Musa. Ketika kita beralih kepada apa yang diperintahkan Yesus, kau boleh berkata bahagia, sah saja. Musa sudah berikan surat cerai, pun karena alasan kekerasan kebenaran hati. Tapi ketika yang mengatakan itu Yesus apa? Kau mau bilang bahagia dengan yang kedua, kecuali kematian lo ya. Ingat kata-kata ini, camkan baik-baik. Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Kau berzina. Mau bahagia kayak apa? Yesus tetap mengatakan kau berzina. Apa yang suka denger ini? Sing seneng. Kau boleh mengatakan bahagia. Ukuran manusia. Kata adalah Tuhan sendiri. Kau berzina. Nah, gimana Romo? Sudah terlanjur ada anak. Emang Yesus berkata kau berzina karena sudah punya anak? Enggak. Kau mau punya anak, enggak punya anak, berzina intinya.
Siapa telinga enggak panas dengar ini? Siapa telinga enggak merah dengar ini? Firman Tuhan sekali dikeluarkan, ditaburkan, dia tidak akan bah. Ini main-main dengan pernikahan. Ada orang yang berkata, ya gimana mau lawang saya ya digitukan, emangnya saya nggak bisa kayak dia. Lah kok gak melegalkan hukum balas dendam? Itu yang terjadi nanti. Ini bukan soalnya bahwa kamu jadi korban, baik kamu jadi korban atau tidak, itu kan tidak bisa dihindarkan. Makanya Yesus gak tebang pilih. Kalau dua-duanya melakukan itu, zina kamu. Nanti harus pertanggungjawabkan kepada. Apa yang dinasihatkan pastor atau yang diajarkan oleh gereja umulan umat beri, jangan kau anggap itu memberi kelegalan. Itu juga yang ngajarkan manusia. Karena mungkin pertanyaannya kan, iya ya sakno. Soal kebenaran mengatasi semuanya. Tidak peduli ngesakno apa ora. Itu kebenaran. Karena itu Yesus mengatakan kepada dua-duanya, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia juga berzina. Yesus gak ada tebang pilih. Baik yang menjadi korban maupun yang pelaku menjadikan orang itu korban, dituntut dua-duanya setia. Dituntut dua-duanya. Yang kau mau pakai ukuran siapa? Firman-Nya Tuhan atau firman-Nya dunia manusia? Kau pilih firman-Nya manusia dunia, jaluk selamat sokondi. Gak enek logikanya. Kamu ndak bisa mengabdi dua tuan. Yang satu kamu perhatikan, yang satunya kau abaikan. Gak bisa dua tuan. Karena itu di sini perkawinan itu mungkin bagi di tempat lain, agama lain, kawinan itu ibadah. Ibadah itu yang paling tinggi dalam kehidupan manusia. Tetapi bagi gereja Katolik karena perkataan Yesus, perkawinan itu bukan saja ibadah, tapi sakral, tapi suci. Barang siapa mempermainkan kesucian Allah, dia akan diporak-porandakan oleh Allah. Dicamkan baik-baik ini mereka yang memilih hidup dalam perkawinan. Jangan anggap sepele.
Karena kita sering mengabaikan ini, yang penting hatiku bahagia Romo, kamu yang mengatakan. Tapi Yesus mengatakan, inget toyo, kowe berzina. Hasil perzinahanmu itu, kau mau sambut tubuh Yesus yang suci. Dosa sakralegi. Banyak itu terjadi di umat. Ya sudah, kalau kamu tahu bahwa itu bukan hal yang suci, jangan sekali-kali coba campurkan yang suci dengan yang kotor. Jadi selama kau hidup dengan orang di luar istri atau suamimu, Yesus mengatakan selamanya kamu berzina. Orang kalau sudah tarik-tarik toh, iku ra aturannya gereja. Tuhan enggak seperti itu. Jangan bawa-bawa Tuhan dalam kesucian yang ada di dalam definisimu. Sorry, tidak mau. Ini dikatakan dengan jelas. Karena itu sejak semula, kata Yesus, ketika manusia diciptakan, Allah mengatakan apa? Tidak baik kalau manusia seorang diri. Saya jadikan teman menjadi penolong yang sepadan, supaya dengan demikian apa? Nanti keturunanmu, anak cucumu menjadi berkat, kulimpahi dengan berkat-berkat. Tegas ini. Berat memang hidup berkeluarga. Sangat-sangat berat. Kalau ada orang sebuah keluarga mengalami ini, bisa mengerti. Apalagi kalau yang menjadi korban, yang dilukai, wah kalau dia balas saya sudah enggak ngerti tapi enggak simpati. Apalagi empati. Tapi yang jadi korban, kalau yang membuat korban, gue pikirin. Tapi yang hebat, yang menjadi korban, dia tetap dan setia. Pakai acungan tidak 2 jempol, 4. Emang jempolnya Romo 4? Iyo, iki sikilku loro 4. Itu baru hebat. Itu hidup panggilan berkeluarga itu berat. Kalau terjadi seperti itu, kita hanya bisa cukup saya mengerti. Tapi jangan kok anggap itu membenarkan. Mengerti tidak sama dengan benar. Berat Bu memang. Yang sana tidak setia, kok kita dituntut setia. Karena Yesus beri teladan sendiri. Ya. Karena itu diumpamakan Yesus itu mempelai laki-laki dan kalian adalah mempelai perempuan. Siapa yang tidak setia? Mempelai lakinya atau perempuan? Di dalam konteks ini loh, Yesus mempelai laki-lakinya, kita umat itu mempelai perempuannya. Siapa yang sering tidak setia?
Wanto. Tapi apakah Yesus membalas? No. Ketika yang menjadi korban bisa melakukan seperti Yesus, baru itu namanya. Lah orang yang tetap setia tetapi tidak membalas dengan ketidaksetiaan, itu baru saya tidak hanya cukup mengerti, tapi simpati dan empati. Mungkin nek lakoni ngono gak mampu. Nah itu saking urusannya perkawinan, perkawinan pertama kali terjadi di mana? Hah? Perkawinan pertama kali terjadi di mana? Hah? Di Tandes. Ora enek ning Alkitab terjadi di gereja Tandes, gak enek kok. Pasti terjadi di Taman Eden. Itu manusia sudah di dunia atau di surga? Hah? Di surga. Jadi ngapain di surga ada kawin mengkawinkan? Yesus kan berkata ketika ditanya iki istrinya sing bener sing endi Rama? Ini suaminya yang bener yang mana? 7-7-nya kawin. Yesus berkata apa? Sesat kamu. Di surga rumah Bapakku tidak ada lagi kawin mengkawinkan. Perkawinan terjadi di dunia, Taman Eden itu di dunia. Bukan surga. Surga enggak boleh buat gitu-gituan. Apalagi sampai ada 72 dari cantik aku ngliyeng-liyeng langsung dia nek nglakoni 72 iku betapa kotornya surga itu kalau diisi. Alasan kesucian mau dicampur-campur dengan yang debu-debu begitu. No. Nah itu laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Karena itu tidak ada istri kedua, ketiga, keempat itu karangan muda. Karena itu semua perceraian berasal dari manusia, tidak pernah dari Tuhan. Apapun alasanmu. Itu berarti menjadi hambanya si iblis, bapa segala dusta. Maka orang yang kawin cerai, salah kalau hambanya iblis. Nah itu ada iblis. Apa yang satu hobinya kawin cerai. Dan nek surgane iblis enek ngono iku. Nek kamu milih sana silahkan. Saya pernah dulu teman saya main, ya, waktu mandi bersama-sama di sumur gitu, sangkring kelakar. Umpama awake dhewe somben, kene mati kowe milih ndi? Milih surga apa neraka? Enak neraka, kena apa? Ketemu bintang pelem. Wah. Besoknya bener dia kejebur di kali, keseret mati. Orang ini aja tahu kok. Surganya iblis itu ada kawin cerai, makanya dia pilih, aku pilih neraka aja. Surganya iblis karena nanti di sana dia bisa tiap hari esak esek begitu terus. Gak kesel tah esak esek terus aja. Ya nak sing mbek Tuhan memuji-muji Allah, sorak gembira, sorak sore. Itu karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan Yesus masih sayang kepada Anda. Tapi Romo nek wis kadung Romo.
Selama kamu wis kadung, ya tetap firman Tuhan tetap berkata apa? Kau hidup dalam perjinahan. Lalu bagaimana Romo kalau sudah begini? Coba nek gak gelem Romo, ya tinggal no. Yang mana? Ya yang kedua lah. Tapi ya Romo wis anak, iku rak salahmu dewek. Gak iso menahan diri. Terus kemudian gak terus, wah sing pertama gak gelem kok Romo. Ya aku mbek sing kedua ae Romo. Ya dua-duanya harus tidak ada. Itu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena itu dikatakan bagaimana ya kembali. Kalau tidak bisa, yo hidup dewek. Tapi tidak ada ikatan dalam perkawinan dengan siapapun. Begitu. Supaya tetap dalam kesucian kamu itu. Karena itu setiap keluarga hendaknya cobalah raih mahkota perkawinan itu. Itu apa? Tidak kuat Romo datang kepada sang sumber kesetiaan. Dia sudah melakukannya. Tapi kalau kekuatan Anda sendiri, saya pastikan Anda tidak pernah akan bisa bertahan. Karena itu kita lihat bagaimana sang kesetiaan tetap mengajarkan setia. Yesus juga tetap setia. Kita tahu kesetiaan dan ketaatan, ketidaksetiaan dan ketidaktaatan satu orang, semua manusia berdosa. Tapi berkat kesetiaan dan ketaatan dari Adam kedua, semua manusia akan diselamatkan. Kembalilah, kembali. Kok tidak mau bagaimana Romo? Ya tahu, kita sudah terlalu sakit. Rasul Paulus menasihatkan karena itu tidaklah kalian saling mengasihi, mengampuni. Nek salah njaluk maaf. Sorry. Kata maaf harus Anda latih ketika Anda di dalam keluarga. Salah didik, sorry ya. Maaf ya aku. Itu namanya baru kesakralan perkawinan akan ada di situ. Kita semua ingatkan loh ya. Segeralah kembali, segeralah membenahi diri. Mumpung belum terlambat. Lihat itu kasih Allah luar biasa. Hanya dia menunggu mereka yang mengotori dirinya supaya mereka dikuduskan kembali. Itu mari saudara-saudara saya ajak doalah keluarga-keluarga supaya suami-suami ini punya pengetahuan takut akan Tuhan. Nek suami-suami itu takut akan Tuhan, jangan takut sama istri-istri. Nanti jadi sinetron. Suami-suami takut istri.
Padahalnya di firman dikatakan harus takut sama Tuhan. Kalau suamimu itu punya pengetahuan takut akan Tuhan, kamu mau ditinggal kemana-mana itu aman. Gak usah ngenteni konangan dhisik. Dia sudah takut dengan Tuhan, dia gak berani mau tidak setia. Karena itu topang suamimu, supaya istri-istri kata firman menjadi tiang doa di dalam keluarga. Bojone sembayang gak tahu kok. Makanya kalau ndak pernah sembayang, suamimu ndak pernah takut akan Tuhan. Takutnya hanya sama kamu. Nek pas enek, nek gak enek kowe ora diwedeni. Karena itu jadilah istri-istri tiang doa dalam. Suami-suami punya pengetahuan takut akan Tuhan. Itu pasti sudah jamin. Yaan akan berikan kepada yang perhitungan. Ada salah, ada dosa, setia dia kok. Dan akan memberkati hidup Anda, keluarga Anda, dan terutama satukan dengan Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah akan disatukan juga dengan Dia yang ada, Tuhan Allah dan Juru Selamat kita. Amin.